Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widi Hairunisa. Saya mahasiswi Prodi Pendidikan Ekonomi semester 3E dari Kabupaten Cianjur. Pembuatan video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia mengenai materi hubungan ketenagakerjaan dari kelompok 11. Baik, langsung saja. Pengertian hubungan ketenagakerjaan. Hubungan ketenagakerjaan adalah hubungan berkesinambungan antara sekelompok karyawan yang diwakili oleh serikat dengan manajemen perusahaan. Di Indonesia, istilah hubungan ketenagakerjaan sejak tahun 1974 diganti dengan istilah hubungan industrial Pancasila. Hubungan industrial Pancasila merupakan keseluruhan hubungan kerjasama antara semua pihak, pengusaha, karyawan, pemerintah, dan masyarakat yang bersangkutan dengan proses produksi di suatu perusahaan. Dalam hubungan ketenagakerjaan terdapat hubungan kerja. Hubungan kerja itu merupakan hubungan antara dua belah pihak, yaitu pihak pekerja dan pihak pengusaha. Dalam hubungan ketenagakerjaan terdapat 3 unsur hubungan kerja, yaitu 1. Pekerja atau buruh, 2. Pengusaha atau majikan, dan yang ketiga ada perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha. Lalu ada perjanjian kerja dan perjanjian perburuhan. Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana pihak ke satu mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah dari pihak lainnya. Berikut hal-hal yang tercakup dalam perjanjian kerja meliputi 1. Macam pekerjaan yang dijanjikan, 2. Waktu berlakunya perjanjian kerja, 3. Upah pekerja yang berupa uang untuk setiap bulan, keempat, waktu istirahat, yang kelima, besarnya bagian keuntungan perusahaan, dan yang keenam ada peraturan tentang pensiun atau penyediaan hari tua. Lalu ada serikat pekerja. Serikat pekerja atau union adalah sebuah organisasi yang berunding bagi para karyawan menyangkut upah, jam kerja, dan syarat serta kondisi kerja lainnya. Peran serikat pekerja ini 1. Untuk menciptakan tingkat solidaritas, yang kedua untuk meyakinkan anggota, yang ketiga sebagai dana organisasi, yang keempat sumber dana manusia yang baik. Dampak serikat pekerja yang telah diatur dalam Pasal 104 Ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2003. Dan terdapat dua perspektif perihal dampak serikat karyawan, yaitu perspektif monopoli atau monopoli perspektif dan perspektif suara kolektif atau collective voice perspektif. Lalu ada dua dampak yang ditimbulkan dengan adanya serikat pekerja, yaitu 1. Dampak monopoli, yang kedua ada dampak suara kolektif, dan yang ketiga ada dampak terhadap manajemen dan produktivitas. Tujuan serikat pekerja. Sebenarnya tujuan utama dari tujuan serikat pekerja yaitu untuk mempromosikan kepentingan anggotanya. Namun ada pula tujuan lainnya dari adanya serikat pekerja, yaitu 1. Meningkatkan keselamatan serikat pekerja atau kemampuan bertumbuh dan sejahtera dalam kondisi ekonomi cerah maupun suram. Dan yang kedua, mengendalikan keluaran karyawan. Yang ketiga, aktivitas make work. Yang keempat, peningkatan kompensasi. Yang kelima, kondisi kerja. Yang keenam, kewajaran dan keadilan. Perundingan kerja bersama. Perundingan atau negosiasi adalah proses membujuk, mendebat, mendiskusikan, dan mengancam dalam upaya menghasilkan sebuah perjanjian yang menguntungkan bagi orang-orang yang diwakili. Lalu, adapun proses perundingan kerja bersama mempunyai 3 fungsi utama, yaitu 1. Menyusun dan merevisi peraturan kerja melalui negosiasi perjanjian atau kontrak kerja. Yang kedua, melaksanakan hasil perjanjian perundingan kerja bersama. Dan yang ketiga, membentuk sebuah metode penyelesaian perselisihan selama masa berlakunya kontrak. Perundingan kerja bersama pada dasarnya terdiri atas wakil manajemen, perusahaan, dan wakil serikat pekerja.
yang bersama-sama mencapai persetujuan yang akan dapat diterima oleh pemilih atau pendukung mereka. Namun, adapun kebuntuan perundingan dapat terjadi karena 1. Tidak adanya titik temu penyelesaian dari pihak-pihak yang sedang berunding. 2. Salah satu atau kedua belah pihak gagal mengkomunikasikan informasi yang cukup untuk mencapai kata sepakat. Dan yang ketiga, keanggotaan serikat pekerja mungkin merasa bahwa tim perunding mereka tidak berunding dengan sepenuh hati. Selain itu, adapun hal yang mungkin terjadi apabila perundingan tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut antara lain 1. Mogok kerja. Yang kedua ada penutupan perusahaan. Yang ketiga ada picketing. Yang keempat ada boykot. Dan yang kelima ada mediasi. Baik, slide selanjutnya yaitu ada demosi dan promosi. Demosi merupakan perpindahan karyawan dari suatu pekerjaan ke posisi lainnya yang lebih rendah gaji, tanggung jawab, dan atau organisasinya. Sedangkan promosi adalah perpindahan karyawan dari suatu pekerjaan ke posisi lainnya yang lebih tinggi gaji, tanggung jawab, dan atau jenjang organisasinya. Di dalam promosi terdapat kriteria. Di antaranya yaitu 1. Senioritas. Senioritas di sini dimaknai sebagai lamanya masa dinas karyawan di perusahaan tersebut. Yang kedua ada kinerja dan kemampuan promosi. Dan yang ketiga ada kriteria tidak resmi. Kriteria tidak resmi ini contohnya adalah karakter pribadi, nepotisme, faktor sosial maupun faktor persahabatan. Slide selanjutnya terdapat pemutusan hubungan ketenaga kerjaan. Pemutusan hubungan ketenaga kerjaan atau pemecatan merupakan terminologi umum yang meliputi pemisahan permanen seorang dari organisasi karena berbagai alasan. Mengacu kepada pasal 1 ayat 25 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Lalu terdapat 5 persoalan pemecatan karyawan yaitu diantaranya 1. Kinerja pekerjaan. Yang kedua, pelanggaran aturan. Yang ketiga, kekerasan atau perkelahian. Yang keempat, pembangkangan terhadap perintah. Dan yang kelima, ada perilaku pribadi. Slide selanjutnya terdapat mengapa perusahaan terkadang memilih pemberhentian sementara. Berikut alasannya. Yang ke-1, tidak tersedianya lapangan kerja. Yang kedua, manajemen berharap situasi tanpa pekerja bersifat sementara. Dan yang ketiga, ada manajemen berkeinginan memanggil karyawan yang dirumahkan saat tersedianya pekerjaan. Slide terakhir, pensiun. Pensiun adalah pemisahan diri oleh karyawan tua dari organisasi. Pensiun memungkinkan mereka mencari minat atau kepentingan di luar pekerjaan seraya membuka peluang posisi dan karir bagi perusahaan lainnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk pensiun, di antaranya 1. Faktor individu. Yang kedua, kesempatan jalur karir. Yang ketiga, faktor organisasi. Dan yang keempat, ada lingkungan eksternal. Baik, jadi kesimpulan dari materi tadi yaitu sebuah perusahaan akan selalu menghadapi berbagai rintangan, tidak terkecuali oleh pekerja atau buruhnya. Terlepas dari penting atau tidaknya suatu perusahaan memiliki serikat pekerja, sudah seharusnya perusahaan harus memenuhi segala hak dan kewajiban terhadap karyawan. Begitu pula dengan karyawan sudah seharusnya juga untuk menuntut dengan sewajarnya agar baik perusahaan maupun karyawan dapat mendapat win-win atau keuntungan atas semua permasalahan yang dihadapi oleh mereka. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.